What's up guys, welcome back to our channel Novap Indonesia di komunitas kita Master Kehidupan. Teman-teman, seperti yang sudah saya buat di story tentang survei bagaimana NNR Anda, dan kebanyakan dari Nona Ramadan kebanyakan gagal ya, dimana 53 banding 47%. Sehingga di sini saya akan membuat audio bagaimana saya tetap bisa survive melakukan Novap ini. Cara untuk kita tidak relapse. Di sini saya memberikan 7 teman-teman yang sangat penting yang saya lakukan bagaimana saya tetap survive melakukan Novap. Yang pertama ialah cold shower atau mandi dengan air dingin. Mengapa saya buat ini poin pertama? Karena ini menurut saya adalah salah satu yang paling efektif saya tetap bisa survive melakukan Novap. Mandi dengan air dingin atau cold shower mungkin bagi Anda yang masih pemula ini mungkin tidak cocok. Tapi bisa dimulai dengan yang sedikit lebih hangat, sehingga lamban laun suhunya diturunkan. Dan mengapa teknik ini bisa begitu ampuh bagi kita untuk mencegah urge atau relapse? Benar bro, ketika lo punya urge atau dorongan untuk relapse cukup tinggi, maka dengan mandi air dingin, ini akan menghilangkan atau sangat drastis mengurangi. Minimal, walaupun ke depan akan muncul lagi, tetapi setidaknya saat itu, momen itu ketika lo sudah melakukan cold shower, di situ juga dorongan itu akan hilang dan lo bisa alihkan kepada kegiatan yang lain sehingga apa? Yang awalnya lo pengen banget relapse, itu tidak lagi terjadi bro. Dan cold shower juga sangat bermanfaat kepada kesehatan. Cristiano Ronaldo selalu mengatakan di dalam motivasi dia bahwa cold shower adalah salah satu hal rutinitas yang dilakukan oleh dia, apalagi setelah latihan bermain bola, nge-gym, dia selalu melakukan cold shower teman-teman. Inilah pentingnya bagaimana cold shower membuat kita makin bugar, membuat kita makin tidak ada niat untuk relapse, dan membuat kita semakin bersemangat dan segar melakukan hal yang baru. Oke teman-teman, ini adalah yang pertama. Yang kedua ialah workout atau olahraga. Benar teman-teman, dalam melakukan Novap kita memiliki energi. Karena apa? Kita memasukkan energi ke dalam tubuh. Sehingga ketika kita hanya rebahan, ya jelas kita akan kemungkinan besar melakukan relapse. Tapi ketika lo melakukan sex transmutation, mengalirkan energi itu kepada sesuatu yang lain, maka kemungkinan kecil atau sangat kecil kemungkinan bagi lo untuk relapse. Banyak jenis olahraga yang bisa lo lakukan: jogging, lari, barbelan, workout nge-gym, push up, pull up, sit up, apapun. Setidaknya lo transmutasikan energi itu, lo build diri, membangun diri menjadi lebih sehat. Tidak usah lagi dijelaskan bahwa semua orang menyarankan olahraga karena apa? Sudah terbukti dari journaling, penelitian, dari mana saja bahwa olahraga jelas sangat bermanfaat bagi tubuh. Yang ketiga ialah pergilah ke tempat tidurmu ketika sudah ngantuk atau capek. Oke? Jangan gunakan tempat tidur adalah tempat untuk membayangkan, menghayal, sehingga ketika bosan lo akan PMO. Tapi lakukanlah tempat tidur hanya sebagai tempat tidur, tempat beristirahat. Ketika sudah bangun, tinggalkan tempat tidur. Oke, pastikan bahwa ketika kamu di tempat tidur, itu kamu sudah siap untuk tidur. Dan ini cukup penting bro. Karena apa? Kebanyakan orang, dan kebanyakan juga waktu kita relapse, itu ketika kita sendiri dan merasa sendiri, di kamar privat kita, dan juga merasa bosan. Dan ini yang akan menimbulkan kita untuk relapse teman-teman. Sehingga pastikan ketika pergi ke tempat tidur, ketika keadaan kita sudah capek dan siap untuk tidur. Oke, yang keempat adalah lakukan evaluasi terhadap program Novap yang sudah kamu lakukan, terhadap diri sendiri, dan terhadap tujuan-tujuan apa yang lo lakukan selama program Novap. Bagaimana maksudnya? Jadi Novap bukanlah akhir teman-teman, melainkan Novap adalah pintu awal untuk kita menjadi lebih baik. Jadi sembari lo melakukan Novap, lo juga melakukan hal yang lain yang produktif untuk mengembangkan diri lo menjadi lebih aktif, menjadi lebih baik, menjadi lebih berkembang. Jadi untuk itu lakukan evaluasi. Sudah bagaimana Novap saya? Jadi jangan fokus menghitung hari bro. Jangan fokus menahan nafsu. Tetapi alirkan dia kepada hal lain sehingga apa? PMO ini terlupakan. Fokus kepada tujuan, stay on purpose with Novap. Jadi ketika kita sadar bahwa Novap ini adalah awal bukan akhir, maka ini adalah menjadi lifestyle bagi kita demi kita melakukan program-program apa yang sudah kita rancang di dalam kehidupan kita. Jadi lo bisa keluar bertemu, bersosialisasi, keluar dari zona nyaman,
lakukan hal yang baru. Setelah itu evaluasi bro, bagaimana hasilnya. Jika ada yang salah, perbaiki lagi ke depannya. Ini cukup penting. Yang kelima yang cukup efektif bagi saya ialah melakukan meditasi. Saya melakukan meditasi malam sebelum tidur dan pagi setelah bangun. 5-10 menit aja bro. Lakukan penyadaran diri, sadar akan keluar masuknya nafas. Jika pikiran kita PMO itu muncul, cukup sadari, tidak usah diterima, tidak usah dilawan. Sadari saja, jika pikiran apapun yang muncul, kita cukup sadar. Sehingga kita fokus ke nafas, kita fokus keluar masuknya nafas, sehingga tubuh, badan, dan pikiran kita, jiwa kita berada dalam satu kesatuan. Dan meditasi juga cukup banyak membantu, sehingga kita aware momen ini, sadar akan sedang apa kita saat ini. Dan bagi lo yang sedang hiruk pikuk PMO di pikiran, tenangkan diri sejenak, lakukan meditasi, sadari nafas, masuk keluar, sehingga apa? Pikiran lo, badan lo, jiwa lo berada di situ di momen itu. Tidak terbayang kepada hal-hal yang lain. Walaupun terbayang, sadari saja, oh, pikiran saya sedang ke sana, ke sini, ke sana, ke sini. Sadari saja, dan setelah kamu sadari, kembali ke nafas. Dan ini cukup efektif bagi gue bro. Dan semoga ini juga membantu bagi lo. Yang keenam adalah bergabunglah kepada komunitas. Banyak Novap Indonesia, Astronaut Indonesia. Jika lo mengalami URS, hubungi kita. Atau mungkin teman Anda yang juga melakukan program yang sama, sharing kepada dia. Bro, saya sedang URS nih, saya sedang ingin relapse nih. Kasih saran dong, kasih apa dong, motivasi dong, quotes dong. Sehingga apa? Kita tetap stay on purpose, kita tetap kuat melakukan Novap ini. Stay strong and keep going. Jadi penting banget, mungkin di Facebook ada juga komunitasnya, di WhatsApp. Memang kadang-kadang sekarang tidak efektif lagi. Coba di Reddit, di Discord, atau hubungin admin Novap yang lain. Cukup banyak cara yang bisa lo lakukan sehingga tetap kuat di dalam program ini bro. Memang ini di awal memang cukup sulit, tetapi sembari berjalannya waktu, ini akan menjadi pola hidup yang baru, kebiasaan yang baru bagi lo untuk tetap survive melakukan program ini. Yang terakhir ini cukup penting, never give up bro. Jangan pernah menyerah. Jelas, jika lo memang gagal, jika usaha yang sudah lo lakukan ternyata tidak berhasil, coba lagi bro. Karena ini bukanlah akhir, tetapi ini adalah awal. Oke, awal bagi kita untuk kita menjadi pribadi yang lebih baik. Jangan pernah menyerah. Gagal, coba lagi. Saya sudah 3,5 tahun lebih di dalam program ini, dan dulu juga di awal saya melakukan ini, saya jatuh bangun bro. Tetapi saya tidak menyerah. Saya tetap berusaha sehingga ini menjadi lifestyle bagi gue. Dan ini menjadi kekuatan dan perubahan bagi gue untuk bisa survive, untuk bisa lebih berguna. Dan khususnya di bulan Ramadan ini, mari kita menjadi lebih baik bro. Setan saat ini sedang tidur, harusnya kita tidak bisa relapse. Tetapi apa yang terjadi? Dari data membuktikan kebanyakan teman-teman fail, mission fail. Tapi mari lagi, bangun lagi. Jangan pantang menyerah. Lakukan lagi bro. Set up lagi goal-goal di awal. Ingat lagi mengapa lo melakukan program ini. Mengapa ini penting bagi kehidupan lo. Apa yang lo ingin ubah di dalam kehidupan lo. Apa yang lo ingin capai di dalam kehidupan ini. Oke bro, semoga 7 tips dari gua supaya berhenti relapse membantu bagi kita semuanya. And always remember, master kehidupan, the time is now and greatness is coming. Peace.